Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel ya. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Baik, pada pagi ini saya akan membahas lanjutan tentang fungsi komposisi. Setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang pengertian, mengulang pengertian tentang relasi dan fungsi. Di situ juga ada domain, kodomain, dan daerah hasil. Maka ini nanti kita lanjutkan tentang fungsi komposisi, ya, tentang fungsi komposisi. Sebelum kita mulai, ini ada sebuah kisah hikmah atau motivasi yang bisa kita ambil hikmahnya, lalu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa berharap bisa sukses, ya, bisa sukses. Yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajar, Siti Hajar. Hajar itu adalah istri dari Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ibrahim itu mengajak istrinya yaitu Hajar dan Ismail anaknya menuju suatu daerah yang sangat tandus. Di situ setelah sampai ternyata daerah yang dituju itu tidak ada air, tidak ada pohon-pohonan. Hanya daerah berbentuk ini bukit gunung-gunungan itu seolah-olah seperti gunung itu berarti tempat yang tidak nyaman untuk dibuat untuk tempat tinggal, ya. Sama sekali tidak nyaman. Bagaimana bisa nyaman? Nggak ada makanan, nggak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada pohon, berarti tidak ada tempat untuk berteduh gitu. Nah, itu dibawa ke situ oleh Ibrahim, anak dan istrinya. Maka setelah sampai oleh Ibrahim mau ditinggal, istrinya protes. "Wah Ibrahim, kamu kok mau meninggalkan saya dan anakmu di sini?" Gitu. Ibrahim nggak jawab, ya. Lalu tanya lagi, "Wah Ibrahim, kamu kok tega?" kata istrinya, "meninggalkan saya, istrimu dan anakmu yang masih balita baru lahir itu di sini di tempat yang tidak ada apa-apanya ini." Gitu. Nabi Ibrahim pun diam itu ternyata Nabi Ibrahim sebetulnya nggak tega, cuman dia tidak melihat karena khawatir ketahuan kalau nggak tega, gitu. Terus pertanyaan ketiga dari istrinya Ibrahim itu diubah pertanyaannya. "Wahai Ibrahim, apakah kamu meninggalkan saya dan anakmu di sini itu karena perintahnya Allah?" Ibrahim hanya mengangguk, Lalu mendengar itu istrinya Siti Hajar bilang, "Kalau begitu tinggalkan saya dan anakmu di sini. Kalau itu perintahnya Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami." Gitu. Itu menunjukkan betapa Siti Hajar itu sangat yakin kalau Allah yang memerintahkan maka pasti beres semuanya, ya. Tidak akan ada kesulitan. Mungkin akan ada kesulitan tapi tidak lama, gitu. Lalu Ibrahim pergi. Setelah sampai di suatu tempat yang tidak dilihat oleh istrinya, Ibrahim menoleh ke arah itu dan mendoakan istri dan anaknya agar tempat itu dipenuhi dengan buah, dipenuhi dengan kemakmuran dan dirindukan oleh orang-orang, gitu, ya. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan setelah ditinggal agak lama oleh Ibrahim, Ismail anaknya sudah mulai haus. Lalu Ismail menangis, ya. Saat Ismail menangis, bekalnya sudah habis. Maka Siti Hajar itu berusaha mencari air. Siti Hajar itu berlari ke bukit sana, tidak ada. Berlari ke sana, tidak ada. Ke sana nggak ada. Ke sana nggak ada. Itu sampai 7 kali, ya. Ternyata di dekat kakinya siapa itu?
Ismail yang menangis itu ternyata apa? Ada air ya. Ada air. Maka air itu dikumpulkan oleh siapa? Oleh Siti Hajar sambil berkata Zam-zam, Zam-zam gitu. Zam-zam itu artinya apa? Berkumpul, berkumpul, berkumpul. Dan ternyata apa? Dari situlah cikal bakal air Zam-zam yang sampai sekarang ini kita kenal. Dan tempat yang dituju tadi itu, yang tandus tadi itu adalah Mekah ya. Di dekatnya Ka'bah, di dekatnya Ka'bah. Dan memang akhirnya apa? Doanya Nabi Ibrahim kan dikabulkan Allah. Itu menjadi tempat kota yang dituju, dirindukan oleh semua manusia, umat Islam seluruh dunia. Sampai sekarang ya, kalau kamu naik haji pasti tahu tempat itu nanti gitu ya. Pasti tahu yang saya ceritakan. Atau umroh ya, atau umroh. Jadi hikmahnya bisa diambil apa? Satu, kalau Allah yang memerintahkan, kita nggak boleh apa? Tidak boleh pakai nawar, ya, langsung laksanakan. Kita diperintah sholat, laksanakan. Kita perintah puasa, laksanakan. Nggak pakai nawar-nawar, nanti setelah tua, enggak. Langsung ya. Yang kedua apa? Kata-katanya Hajar tadi itu, kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Betapa Hajar itu, Siti Hajar begitu yakinnya terhadap apa? Pertolongan Allah. Maka kita pun apa? Harus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Poin yang kedua. Poin yang ketiga apa? Untuk mendapatkan pertolongan Allah, Siti Hajar tadi masih lari-lari mencari air ke sana ke sini mencari air ya. Maka apa? Kita pun itu pertanda apa? Kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itu kita harus bekerja. Kita harus bekerja, kerja keras. Kalau kalian sekarang masih belajar keras. Kerja keras, maka nanti pertolongan Allah datang. Dan yang berikutnya apa hikmahnya? Tadi setelah tidak dilihat oleh Hajar, Nabi Ibrahim berdoa, mendoakan istri dan anaknya. Berarti di dalam berjuang itu kita harus berdoa. Setelah itu apa? Pasrahkan kepada Allah. Nanti pertolongan Allah akan datang. Ya, pertolongan Allah akan datang. Oke ya. Itu sekelumit kisah tentang Ibrahim, Ismail dan Hajar. Ambil hikmahnya. Pasti kalau ngikuti itu pasti berhasil ya, pasti sukses. Oke, sekarang tentang fungsi komposisi, nanti kita akan ketemu dengan persoalan seperti itu. Nah itu loh kompetensi. Pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian. Banyaknya unit pola yang terbentuk bergantung pada lebar kain yang tersedia. Dengan mengikuti fungsi itu Fx sama dengan apa? 3/4 X plus 5. Berarti X itu adalah lebarnya kain ya. X itu lebarnya kain, sedangkan Fx itu apa? Pola ya. Pola dari apa? Pakaian. Sedangkan kalimat lanjutannya, sedangkan banyaknya pakaian yang diproduksi bergantung pada banyaknya Gx. Jadi nanti Gx itu apa? Menunjukkan apa? Banyaknya yang diproduksi. Artinya apa? Banyaknya pakaian yang dihasilkan. Dan seterusnya itu. Itu merupakan apa? Salah satu kasus dalam kehidupan sehari-hari yang akan muncul, yang bisa digunakan dengan apa? Fungsi komposisi. Kalau kalimat yang panjang itu saya buat gambar, maka gambarnya seperti itu, ilustrasi itu ya. Pertama X itu apa tadi? Lebarnya kain. Lalu mengikuti fungsi itu Fx 1/4 X ditambah 5, itu 1/4 ya, 3/4 X ditambah 5. Nah yang di tengah itu Fx adalah pola pakaian ya. Lalu dilanjutkan lagi Gx ya, Gx yaitu apa? Gx itu apa? Hasil pakaian yang didapat. Maka kalau langsung dari X langsung ke dari paling kiri sampai paling kanan, panah yang di bawah itu loh, itu kita beri notasi apa? Gfx ya. G kurung Fx atau G bundaran kecil Fx gitu ya. Kalau ada seperti itu dibaca apa? Gfx dibaca dari belakang, Fx dilanjutkan dengan apa? Gx dibaca dari belakang ya. Itu kalau digambar itu Fx dilanjutkan dari Gx. Tapi kalau ngikuti fungsi yang di bawah itu dibaca dari belakang, Fx dilanjutkan, bundaran itu dilanjutkan Gx. Nah kalau seperti ini membacanya bagaimana? Kalau seperti ini dibaca
dari belakang GX dilanjutkan apa? Dilanjutkan Fx gitu. Ya, jadi bacanya dari belakang ya. GX dilanjutkan Fx. Oke ya. Sekarang kita bahas contoh. Nanti kalau ngerjakan soal fungsi komposisi, prinsipnya menggunakan substitusi ya. Menggunakan substitusi. Contoh 1. Fx sama dengan 3x plus 2. Gx sama dengan x kuadrat min x plus 3. Ditanya f gx sama dengan berapa ya. Nah itu jawaban disiapkan itu A, B, C, D, E ya. Maka ini tidak sulit ya. Kalau ditanya ini f gx, kamu tulis dulu fx ya. Ya, fx kita tulis dulu. Sama dengan apa fx? 3x plus 2 ya. Kalau ditanya ini f gx itu artinya sama dengan apa? F kurung gx gitu ya. Berarti apa? Ini loh, x-nya diganti gx. Maka berarti apa? X yang di sini diganti gx, 3 gx itu plus 2 ini. X ini diganti gx. Paham ya? Berarti sama dengan apa? Di sini ya. 3 gx apa itu? X kuadrat min x plus 3 kasih kurung ini loh, x-nya gx ini diganti gx ini. Itu loh. Ya. Terus apa yang belum di sini? Plus 2. Plus 2 mana inilah? Tinggal kita kalikan begini, 3x kuadrat. Ini kita kalikan min 3x. Ini kita kalikan plus berapa? 9 plus 2. Berapa hasilnya? 3x kuadrat min 3x plus 11. 9 tambah 2 kan 11. Sudah selesai begitu aja. Itu kan jawaban B ya toh? Paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fungsi komposisi yang pertama. Nanti akan ada yang kedua, ketiga gitu ya, insya Allah. Yang kedua ini masih contoh seperti contoh 1, cuman fungsinya agak beda gitu aja ya. Cuman agak banyak sekarang yang ditanya ya. Sebelum saya lanjut, disampaikan bahwa di setiap konten ASJ Channel selalu ada apa? Ada deskripsi ya. Jadi kamu sambil melihat videonya, dibuka deskripsinya, di situ ada link yang bisa kamu klik, maka akan muncul apa? Materi yang sedang dibahas berbentuk PDF. Itu bisa di-download ya. Dan akhirnya apa? Kamu tidak perlu mencatat lagi karena sudah punya hasil download tadi. Dan nanti di belakang ada apa? Ada soal yang bisa dicoba. Kalau ada kesulitan ingin berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5, gx sama dengan 3x min 4, hx sama dengan x plus 6. Ini yang diketahui ya. Yang pertama ditanya fgx sama dengan apa? Kalau ditanya itu ya tulis saja yang depan dulu, tulis fx ya. Sama dengan apa? 2x plus 5 ya. Berarti kalau ditanya fgx, tadi saya bilang kalau seperti ini bisa saja ditulis f kurung gx ini kan. Nah, gitulah. Artinya apa? X ini diganti gx ya. Karena x itu diganti gx, maka 2 tulis x-nya diganti gx plus 5. Nah, inilah. Cuman apa? Hanya begini toh, x-nya diganti gx, x diganti gx. Lainnya tetap ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 2, gx-nya ditulis. Gx-nya mana ini? 3x min 4 ditambah 5. 5 itu ini ya. Cuman gx diganti ini gitu toh. Berarti sama dengan berapa? Ini ke sini 6x ya. Ini ke sini min 8 ditambah 5. Ini enggak dikalikan. Kenapa? Karena di luar kurung ya. Yang dikali itu hanya yang kurung ada kurungnya aja.
Berarti sekarang kalau dijumlah sama dengan apa ini? 6x min 8 ditambah 5 min 3. Itu sudah selesai yang A. Yang B sama aja dengan ini. Cuman apa? Karena ini GFX, berarti GX dulu yang ditulis. GX. Apa GX tadi? Itu yang diketahui di soal. 3x min 4. Berarti sekarang GFX artinya apa? X-nya diganti fx ya. Berarti 3 tulis X diganti fx ya. Sesuai ini fx. Min 4 tulis. Berarti 3 tulis lagi. Kasih kurung, fx-nya berapa itu di soal? 2x plus 5 ya. Min 4 di luar kurung ya toh? Berarti sama dengan berapa ini kali ini? 6x. 3 tambah 5 11. Kenapa? 15. Ya memang 15, tapi langsung saya kurangi ini. 15 kurangi 4 11 ya toh? Mulai saya ajak cepat kalian ya. Nanti lama-lama lebih cepat ya. Lebih cepat. Ini yang A dan B sudah selesai. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita soal nomor 2 ini, yaitu fungsi komposisi bagian yang pertama. Yang C ya, soal nomor 2 bagian C ditanyanya apa? F, G, H, X sama dengan apa gitu ya. Ini tadi dari jawaban A kita sudah dapat ini FGX sama dengan 6X min 3 ya dah. Maka ini kita bisa manfaatkan. HX-nya tadi diketahui ini di soal ya. Maka kalau ditanya ini FGX sudah diketahui ini tadi 6X min 3, berarti apa? F G H X itu berarti apa? Tinggal ganti ini X-nya diganti HX ini. Berarti langsung tulis 6. X-nya diganti HX gitu tak min 3 ya. Berarti sama dengan apa? 6 HX-nya berapa itu? X plus 6 dikurangi 3. Berarti sama dengan berapa ini? 6X 36 kurangi 3 berapa? 33. Sudah selesai yang C ya. Sedangkan yang D ini agak panjang. Kenapa? Ini FHGX yang ditanya. Berarti tulis dulu fx, berapa fx. Tapi caranya sama, jangan dianggap berbeda ya, prinsipnya yang diingat. Tulis yang paling depan, fx apa? Fx adalah tadi fx-nya diketahui 2x plus 5 ya, 2x plus 5. Nah ini. Kalau fhx ini satu-satu ya yang kerjakan ya, fhx inilah. Ini yang kita kerjakan sekarang. Berarti apa? X ini diganti HX ya. Berarti sama dengan apa? 2HX ditambah 5 ya. Berarti sama dengan berapa? 2 HX-nya ini HX. X plus 6 ditambah 5. Ini kali ini berapa? 2X. Ini kali ini 12 ditambah 5 17. Ini sudah punya FHX ya. Kalau sekarang ditanya FHGX di sini ya. Tadi saya tulis lagi FHX berapa itu? Itu 2x plus 17 ya. Sekarang kalau ditanya ini FHGX ya. FHGX berarti apa? X ini diganti GX ya. Berarti sama dengan 2-nya tulis biasa. Terus X-nya diganti GX itulah. Plus 17. Tahu? Nah, sama dengan berapa? 2, ini 2, GX-nya diganti. GX tadi di soal diketahui, yaitu 3X min 4 ditambah 17 ya. Berarti berapa ini? 2 kali 3, 6X min 8 ditambah 17 berapa? 9. Nah, ini sudah selesai FHGX. Coba kamu lihat hasilnya antara C dan D sama enggak? Ini dengan ini sama enggak? Tidak. Berarti kalau ini ditukar, G dengan H ditukar, ini HG, ini apa? GH kalau ditukar hasilnya tidak sama. Itu menunjukkan apa? Pada fungsi komposisi tidak berlaku hukum komutatif. Paham ya?
Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.